Agustus 1945, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bangsa Indonesia menghadapi momentum besar untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda menimbulkan ketegangan. Golongan muda mengambil langkah ekstrim dengan menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Peristiwa ini menjadi titik balik menuju lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Di pagi hari, tepatnya di teras rumah, Sultan Syahrir sedang membaca koran sembari mendengarkan siaran radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world... Apakah semua berita ini benar? Jika benar, sebaiknya aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Di sore harinya, setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda lainnya mengadakan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Lalu, apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Saudara-saudaraku, ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Karena dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Namun, yang saya bingungkan, apa maksud dari kekosongan kekuasaan yang Bung katakan itu? Maksudnya adalah, Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan lagi di negeri kita, dan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti maksudmu, Bung. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan saat ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan Indonesia? Ya, saya setuju dengan usul Anda, Bu. Karena waktu inilah yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, jangan sampai proklamasi ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Tuan berpikir seperti itu? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan ini. Ya, Anda benar, Bung. Saya setuju dengan Anda. Kalau begitu, kalian harus segera pergi ke kediaman Soekarno dan menyampaikan kabar ini. Akan mendatangi kediaman Soekarno untuk membicarakan hal ini. Setuju. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan saja? Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Baiklah. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada di rumah? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di rumah. Memang ada apa kalian mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang ingin kami sampaikan. Baiklah, kalau begitu saya panggilkan dulu. Silakan masuk terlebih dahulu. Kang Mas, Ada apa Bu?
itu ada para pemuda, katanya ingin berbicara hal penting padamu. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Saya dengar kalian ingin membicarakan hal penting. Memangnya apa itu? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bu. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kami ingin Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat ini? Karena ini kesempatan yang sangat baik untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya setelah Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak dapat membicarakan hal ini pada rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia terus atas masyarakat Indonesia sendiri dan dari pembagian bangsa lain. Bukan begitu, tapi memang kita harus membicarakan semua ini dalam rapat PPKI, karena tugas dari PPKI adalah untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menunggu sampai Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada kita, Bu. Kita bisa, Bu. Kita bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa saja yang akan muncul jika kalian memproklamasikan kemerdekaan begitu saja? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih ada di Indonesia dan mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Di sore harinya, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke rumahnya dan membicarakan soal keinginan para pemuda untuk memproklamirkan kemerdekaan. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, Bu. Kita membutuhkan waktu untuk merencanakan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang mungkin saja datang untuk mengambil kekuasaan di negeri ini. Menurut Anda, bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan untuk merencanakan semuanya dengan matang agar tidak berantakan nanti. Baiklah, kita semua sepakat. Ya, Ya, kita sepakat. Golongan tua sepakat untuk tetap membahas mengenai proklamasi kemerdekaan dalam sidang PPKI esok hari pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 di kantor PPKI. Setelah pergi dari kediaman Soekarno, para pemuda berhenti di sebuah halaman luas dan mulai berdiskusi. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Tapi bagaimana kita mengamankan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno. Bagaimana semuanya? Apakah kalian setuju? Sepertinya kita semua setuju. Setuju. Baiklah, mari kita melakukannya malam ini. Oke. Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut dan menjalankan rencana mereka pada malam harinya. Pada pukul 4 dini hari, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dan Muhatta untuk membawa mereka pergi dari Jakarta. Assalamualaikum.
Maaf mengganggu waktu istirahatnya, Bu. Sebenarnya kami di sini diberikan tugas untuk mengamankan Bung Karno dan Ibu Fatmawati keluar kota. Luar kota? Tapi kemana? Ke Karawang, Bu. Tapi kenapa kami harus pergi ke luar kota? Untuk menghindar dan melindungi kalian dari pengaruh Jepang. Bagaimana jika kami tidak mau? Maaf, Bu, tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Apapun yang terjadi, Bung Karno dan Ibu Fatmawati harus ikut bersama kami sekarang. Ada apa ini? Ada apa kalian datang malam-malam ke sini? Ikut kami, Bung. Maaf, Bung, tapi ini untuk kebaikan bangsa Indonesia. Mari, Bu. Akhirnya, dengan paksaan para pemuda, Soekarno, istri, dan anaknya pergi bersama para pemuda dan ikut menjemput Bung Hatta. Setelah mereka sampai di rumah Bung Hatta, tanpa basa-basi, para pemuda langsung membawa Bung Hatta pergi. Selamat malam, Bung. Ada apa? Kalian datang malam-malam begini? Akhirnya, rombongan mereka telah sampai di Rengas Dengklok dan mereka bertemu dengan para golongan muda. Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin bicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin mengamirkan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang hanya janji manis belaka saja? Apa yang akan dilakukan? Apa harus selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat yang telah menderita bahkan di tanah mereka. Tenang semuanya. Bung Saleh, tolong lepaskan tangan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan tangan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikuti saya. Wikana membawa Bung Karno dan Bung Hatta sedikit menjauh dari para pemuda dan berbicara dengan mereka. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi. Kami memang belum bisa mempertimbangkan situasi ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu bisa, kita bisa, Bung. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategis pertahanan dari serangan Jepang dan sekutu. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Mana kacamata saya? Akhirnya, para pemuda berhasil membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Wikana pergi menuju Jakarta untuk berunding dengan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo sebagai perwakilan dari golongan tua. Permisi, Bung. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Ada apa kamu kemari? Katakan kepada saya di mana Soekarno dan Bung Hatta. Jika kalian bisa memastikan kalau mereka baik-baik saja, saya akan janjikan kemerdekaan paling lama esok hari. Benarkah, Bung? Apakah kami bisa memegang janji Anda? Ya, tentu saja. Baiklah, Bung. Mari ikut kami. Baiklah, saya akan siap-siap dulu.
para golongan muda itu membawa Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, apa keputusan kalian? Kita sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Saat mereka berjalan menuju kendaraan yang membawa mereka kembali ke Jakarta, Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh berdiskusi tentang bagaimana dan di mana tempat yang tepat untuk mereka membicarakan mengenai naskah proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda, untuk membicarakan tentang naskah proklamasi ini? Baiklah, Bu. Baiklah, kita berangkat malam ini juga. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Seluruh anggota tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Pada malam hari, Soekarno, Mohatta, dan rombongan pemuda sampai di rumah Laksamana Maeda. Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Malam, ada apa, Bung? Malam, Bung. Kami ingin membahas tentang proklamasi. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk, Bu. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan duduk dan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana Maeda? Oh, ada. Tunggu sebentar. Bagaimana untuk penandatanganan naskah ini? Sebaiknya penandatanganan naskah ini tidak ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan. Bagaimana, adakah usul dan pendapat dari yang lain? Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah hadirin yang datang, seperti Amerika yang menandatangani naskah deklarasi mereka? Tidak, kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Bagaimana menurut Anda, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana? Apakah semuanya setuju?
Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi. Baik, Bung. Apa di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Sayuti Merli pergi bersama Laksamana Maida untuk mengetik naskah proklamasi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno dan para pemuda. Setelah selesai merumuskan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno pulang ke rumahnya dan menemui istri tercintanya. Ampun, Bapak lupa bagaimana itu saja buatkanlah secara sederhana. Baiklah, kita namakan sang saka merah putih. Baiklah, sebaiknya Bapak persiap saja untuk besok. Baiklah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan. Warsip, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini dengan penuh rasa hormat. Baik. Baik. Suhud, Latif, Soekarno memerintahkan kita untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Tolong kalian siapkan dengan sebaik mungkin. Sud, kita siapkan tiang bendera ini.
kita akan membentangkan bendera ini Tepat saat proklamasi dimulai. Baik Latif, saya sudah menyiapkan bambu dan tali untuk mengikatnya. Bendera merah putih juga sudah dibaki, siap untuk dikibarkan. Oke Sud, setelah ini kita akan bersama-sama membentangkan bendera ini. Tentu saja Latif. Saya akan membentangkan bendera ini dan Anda akan menariknya ke atas. Baik Sud, setelah ini buat momen ini menjadi momen bersejarah untuk bangsa Indonesia. Tentu saja, ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah, membentangkan bendera kebanggaan kita. Siap, gerak, maju 3 langkah, jalan. Bendera, siap. Hormat, gerak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan agar terbebas dari penjajah. Dan di hari inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Merdeka! 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 Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan.